Ayo, yang mau bergabung silahkan. Di sini kita menjelaskan tentang pengobatan alternatif klasik tradisional warisan budaya kearifan lokal. Jadi yang pengobatan alternatif itu adinya alternatif itu artinya jalan lain. Jalan lain dalam artian sudah ada dokter di era zaman modern sekarang ini, kok masih butuh alternatif? Nah, tanda tanyanya di sini. Jadi eh, jadi 1000% dari penyakit tersebut ya, mungkin paling 20%-nya saja itu dokter menguasai tentang itu. Masih ada 80%-nya lagi itu. Maka butuh alternatif gitu. Kalau seandainya orang berobat ke dokter sembuh semua, misalkan orang sakit pinggang sembuh, orang sakit saraf kejepit sembuh, orang sakit mata sembuh, orang yang patah tulang, pokoknya mah sembuh semualah. Terutama orang-orang yang kena stroke lumpuh sembuh semua di dokter. Alternatif itu nggak usah perlu diadain lagi. Ini kenyataannya saling membutuhkan. Makhluk sosial adalah tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Contoh, kita misalkan tukang pakaian, padahal butuh makan, kita tidak bisa kan menanam padi atau bertani begitu, butuh kita makanan. Begitu juga tukang tani, juga dia butuh yang namanya pakaian, padahal dia tidak bisa membuat pakaian tersebut ya. Nah, jadi di sini sebagai kita umat Islam atau sesama makhluk hidup, satu sama lain itu saling membutuhkan. Contoh, jadi seperti ini ceritanya. Misalkan telunjuk kita sakit saja, atau telunjuk kiri atau telunjuk kanan, atau jempol kiri atau jempol kanan sakit saja satu, yang lain akan ikut merasakan sakit, baik tubuh kita dan yang lain. Jadi yang dinamakan sabar itu adalah hemat, teliti, cermat, dan hati-hati. Tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal ngeluh, tidak pernah jemu, tidak pernah putus asa. Selalu gigih dan gigih dia. Terus dia itu untuk untuk selalu memotivasi dirinya sendiri. Dan dia itu selalu dia misalkan ini udah mengalami kegagalan, dia coba lagi, mengalami kegagalan dia coba lagi, coba lagi. Jadi cermat, teliti, hemat, dan hati-hati, tidak pernah mengelah, tidak pernah jemu, tidak pernah mengeluh. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar itu bukan diam ya. Sabar itu berarti kita itu berjuang, berusaha dalam suatu tindakan, yang mana tindakan itu adalah untuk memotivasi diri kita sendiri dalam beraktivitas, dalam bermasyarakat, terutama dalam bekerja ya. Nah, itu namanya disebutnya dengan sabar. Bukan sabar itu tiap hari dia mengeluh, itu bukan seperti itu. Jadi sabar di sini adalah, di situ kan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya. Wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Jadi minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, tapi kedua-duanya itu adalah berat. Wa innaha, sesungguhnya dua-duanya itu adalah berat. Lakabiratun. Jadi untuk orang-orang yang dua-duanya itu adalah berat, lakabiratun berat. Ila alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sabar maupun sholat itu tadi. Nah, jadi maka kita kalau lagi diserang penyakit atau lagi diuji dengan penyakit, sebenarnya itu kita dilatih tentang kesabarannya oleh Allah. Maksudnya begini. Jadi Nabi Ayub itu dulu berapa puluh tahun sakit, dipenuhi dengan belatung-belatung begitu ya. Akhirnya tetangganya menjauh, istrinya pun menjauh, anak-anaknya pun menjauh, masyarakatnya menjauh. Jadi Nabi Ayub ini sabar dengan sabar terus. Jadi daun-daunnya aja yang tadinya dia rindang sekali menjadi layu. Jadi Nabi Ayub ini ujiannya sangat luar biasa kepada Allah. Tapi ada belatung jatuh aja ke tanah. Kata Nabi Ayub, ini makanan kamu di badan saya, dikasih lagi, ditaruh lagi di badannya itu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk ujian dari Allah. Jadi kalau ada penyakit apapun, sebenarnya itu adalah menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kalau ada orang yang sakit, kita menengoknya itu dengan mengucapkan Allahumma azhibil ba'sa rabbana syif'i anta syafila syifa'a ila syifa'uka syifa'a la yughadiru saqama. Itu. Jadi kan kita itu biasanya baca doa itu untuk orang-orang yang sakit ya. Seperti yang tadi saya baca itu. Jadi misalkan kita untuk memberkahkan ilmu, Allahumma agnini bil ilmi wa jaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada kita misalkan nengok orang sakit, gimana, ada pahala enggak? Itu sebenarnya pahala nengok orang sakit sebenarnya mah, aslinya mah. Itu pahala.
Jadi kalau nengok orang sakit, apa namanya, yang yang dihitan ya, terus orang yang, kena musibah begitu ya, terutama, orang yang dalam keadaan susah, itu sebenarnya bukan suatu undangan ya. Kalau misalkan kita sewaktu-waktu ada, saudara sakit atau tetangga sakit tanpa diundang, itu sebenarnya kewajiban kita datang ke dia, kita mendapatkan pahala. Apalagi kita mau kerja, kita, minta izin atau minta apa namanya tuh, minta doa kepada orang sakit itu, insya Allah dikabul doanya kita. Ditambah lagi kalau misalkan orang yang dihitan, tapi hitannya pun tidak diramaikan, kita wajib sebenarnya itu menengoknya dia itu. Jadi, tujuannya kan buat ibadah juga. Terus ada orang meninggal, kita wajib melayatnya itu tanpa diundang. Beda dengan orang pesta besar, dalam, lingkungan sekitar kita, tapi meskipun tetangga dia pesta, dia kawinan besar atau hajatan besar, begitulah bahasa kita ya, tapi kita tidak diundang, itu tidak wajib datang. Adapun misalkan kita datang makan tersebut, tidak diundang dengan dia, haram makanan itu tersebut ya. Jadi maka itu, makhluk sosial satu dan yang lain saling membutuhkan. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain itu. Ya. Terus ditambah lagi apa namanya? Manusia di zaman era globalisasi sekarang ini tuh pinginnya dia itu mendepankan ke egonya dia. Contoh, dia itu apa namanya? Seolah-olah dirinya itu merasa benar. Seolah-olah dirinya merasa mampu. Iya, dia lagi sehat. Lagi sehat. Tapi pas orang lain, pas dia sakit misalnya, dia pasti butuh orang lain. Tidak bisa dia hidup sendiri. Tidak bisa yang ada hidup sendiri di dunia ini. Contoh, dulu saya pernah ngajar ngaji di Jakarta ya, Jakarta Timur waktu itu. Kita ngajak pengajian. Nah, jawabnya kata dia, "Yuk kita pengajian yuk," gitu kan. Kata dia masing-masing aja kiai, kata dia kan gitu. Jadi karena dia lagi sakit aja kita tengok sama, keluarganya nggak boleh, katanya suruh masing-masing gitu kan. Ya karena suruh masing-masing itulah akhirnya kita kan nggak datang tuh, ya kan. Lama-lama dia tuh nggak hadir tuh. Ternyata lama-lama dia sakit parah, nggak ada yang nengok masyarakat satupun sampai dia meninggal. Nah, setelah dia meninggal, dia datang lagi, kok katanya saya nggak ada yang ngelayat, nggak ada yang, memandikan, mengkafani, menguburkan gitu ya, menyolatkan apalagi. Kata masyarakat kan kamu hidupnya masing-masing, masing-masing berarti kamu nyolatin sendiri gitu kan, mandiin sendiri, gali kuburan pun sendiri gitu. Tapi nyatanya nggak ada yang bisa sobat. Jadi dalam hidup ini sebenarnya semuanya itu dapat orang lain. Orang bikin rumah pasirnya orang lain yang nyari, batanya orang lain yang bikin. Orang kaya ya itu tinggal menikmati yang ada gitu. Jadi bedanya orang fakir, orang miskin, orang sederhana, orang kaya itu di sini sobat. Orang fakir adalah orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya barang apapun di dunia ini, tidak punya kelebihan apa-apa, tidak punya apapun di dunia ini. Itu adalah fakir. Tapi kalau miskin, dia itu punya usaha, tetapi tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan dia sehari-hari. Itu adalah fakir. Tapi kalau misalkan miskin itu dia punya usahanya banyak, tapi kebutuhannya itu lebih banyak lagi, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah miskin. Tapi kalau orang misalkan sederhana, mau ini dia cukup, mau itu dia cukup, mau segala-galanya itu cukup. Jadi biaya ini biaya itu cukup. Jadi sederhana. Tapi kalau orang kaya, penghasilannya sekalipun besar, katakanlah di 1 bulan 500 juta misal. Itu tapi tidak cukup. Soalnya kenapa? Kaya itu sebenarnya nggak ada dalam hidup ini. Yang kaya hati yang ada. Tapi kalau kaya harta nggak ada. Selagi manusia hidup di dunia ini tetap aja dia kurang dan kurang terus. Contohnya kita masukin 1 ember aja ke lautan, itu paling belum seberapanya dibanding lautan. Kita tumpahkan air 1 ember ke lautan juga, ya masih luasan lautan. Kita celupin telunjuk kita ke lautan, itu dunia, itu tetesannya itu ya itu adalah dunia. Dunia itu adalah sifatnya sementara yang kuluman alaihapan. Jadi semuanya makhluk hidup yang hidup di dunia adalah fan. Jadi binasa, akan panah, akan hancur, akan punah begitu. Tidak ada yang kekal dan abadi. Adapun tentang dunia ini adalah sendau gurau. Ilamat